wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arneta Sari dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur dan fungsi dinding sel. Baiklah teman-teman semua, adapun poin yang akan saya jelaskan mengenai struktur dan fungsi sel. Poin yang pertama mengenai apa itu pengertian dinding sel. Yang kedua itu mengenai perbandingan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ketiga itu ada dinding sel tumbuhan tingkat tinggi. Dan selanjutnya mengenai struktur dinding sel. Yang kelima mengenai fungsi dinding sel. Dan selanjutnya mengenai pembentukan dinding sel. Dan yang terakhir itu ada pertumbuhan dan pematangan dinding sel. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama mengenai pengertian dinding sel. Nah, jadi apa itu dinding sel? Dinding sel ini merupakan struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk memperbesar. Nah, dinding sel ini terbuat dari komponen-komponen tergantung golongan organisme. Jadi, dinding sel ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan, baik itu alga, fungi, dan juga bakteri. Meskipun struktur penyusunannya dan kelengkapannya itu berbeda. Selanjutnya, ada perbandingan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar, itu ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sel hewan ini mempunyai nukleus yang terletak di tengah-tengah yang berwarna hitam. Teman-teman bisa lihat itu dinamakan dengan nukleus. Ada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan juga terdapat nukleus. Nah, pada sel hewan juga terdapat sitoplasma, begitu juga dengan sel tumbuhan juga terdapat sitoplasma. Pada sel hewan juga terdapat membran sel, begitu juga dengan sel tumbuhan terdapat membran sel. Nah, teman-teman, baiklah, pada sel tumbuhan dia terdapat kloroplas, vakuola, dinding sel, sedangkan pada sel hewan dia tidak terdapat dinding sel. Nah, melainkan dia memiliki selubung sel. Jadi, teman-teman, yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu terletak pada morfologi selnya, yaitu dinding selnya. Jadi teman-teman, dinding sel tumbuhan ini tampak lebih tebal dan kuat karena fungsi utamanya itu sebagai pelindung sel dan rangka sel. Nah, pada sel tumbuhan yang masih muda, itu dinding sel hanya selapis dan dinamakan dengan dinding sel primer. Apabila sel ini semakin dewasa, maka akan berbentuk lapisan di luarnya atau dinamakan dengan lapisan sekunder. Nah, jadi di antara kedua lapisan ini itu mengandung pektin dan fungsinya itu sebagai perekat kedua lapisan dinding sel. Lalu bagaimana dengan sel hewan? Teman-teman bisa lihat pada gambar. Nah, jadi sel hewan ini sebenarnya dia tuh mempunyai struktur yang dianggap sebagai dinding sel semu atau lebih dikenal dengan selubung sel. Selubung sel pada sel hewan ini dia tuh sangat tipis dibandingkan dengan dinding sel tumbuhan. Selanjutnya ada dinding sel tumbuhan tingkat tinggi. Ada komposisi kimia dinding sel tumbuhan tingkat tinggi itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada selulosa, yang kedua hemiselulosa, yang ketiga pektin, dan yang terakhir ada protein struktural dan plastik. Baiklah teman-teman, kita masuk komposisi kimia yang pertama yaitu selulosa. Nah, selulosa ini merupakan polimer lurus yang terdiri dari unit-unit D-glukosa yang berikatan dengan ikatan glikosida beta 1,4 D-glukan. Satu molekul glukosa ini disusun oleh 8.000 sampai 15.000 unit glukosa. Pada sel tumbuhan, selulosa dibangun oleh 40 sampai 70 rantai glukan. Nah, jadi komposisi kimia dinding sel pada tumbuhan tingkat tinggi yang kedua yaitu hemiselulosa. Hemiselulosa ini merupakan heteropolimer yang terdiri atas bermacam-macam polisakarida dan merupakan rantai bercabang. Beberapa hemiselulosa yang umum adalah silen, arabinosilen, glukomanan, galactoglukomanan, dan siloglukan. Nah, hemiselulosa ini berfungsi sebagai zat perekat mikrofibril selulosa. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Selanjutnya ada pektin.
Pektin ini dicirikan dengan adanya gugus asam yang berasal dari residu asam glukuronat dan galakturonat. Dan yang terakhir, ada protein struktural dan plastik. Protein struktural pada dinding sel ini banyak mengandung hidroksiprolin, plastik biologis yang terdiri atas lignin dan putin. Lignin mengisi dinding sekunder sehingga menyebabkan kaku dan tahan terhadap dehidrasi di lingkungan. Putin ini terdapat sebagai bahan yang meliputi dinding sel dari sel-sel di permukaan. Putin mengandung asam lemak dan atom C yang berikatan secara kovalent atau biasa disebut dengan ikatan ester. Nah, jadi susunan keempat komponen dinding sel dapat dilihat pada gambar. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini merupakan diagram skematik dari komponen struktural dinding primer. Nah, selanjutnya ada mikrofibril. Dinding primer tersusun atas selulosa, yaitu suatu polimer beta glukosa dengan ikatan B1-4 kurang lebih 8.000 sampai 15.000 gugus beta glukosa secara bersama-sama, itu membentuk suatu rantai selulosa. Nah, kurang lebih 40 sampai 70 rantai molekul 76 selulosa yang terdapat dalam kelompok-kelompok yang sejajar membentuk mikrofibril. Nah, pada dinding primer, mikrofibril tersusun erat dan datanya itu tersebar. Ruang-ruang di antar mikrofibril itu diisi oleh air, protein, dan bahan dinding sel lainnya, yaitu hemiselulosa dan pektin. Teman-teman bisa lihat di gambar. Nah, gambar ini merupakan ikatan antara mikrofibril pada dinding sel. Nah, selanjutnya ada dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Jadi teman-teman harus tahu perbedaan antara dinding sel primer dan dinding sel sekunder itu apa-apa aja. Nah, dinding sel sekunder ini itu fleksibel tipis, sedangkan pada dinding sel sekunder itu tebal. Kemudian pada dinding sel primer, mikrofibrilnya itu tersebar secara acak, sedangkan pada dinding sel sekunder, mikrofibrilnya itu tersusun sejajar dan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya pada dinding sel primer, kadar hemiselulosanya itu lebih tinggi, sedangkan kadar selulosanya itu lebih rendah. Kemudian sedangkan pada dinding sel sekunder, kadar hemiselulosanya itu rendah dan kadar selulosnya itu tinggi. Kemudian pada dinding sel primer ini terdapat pektin pada dinding primer. Kemudian sedangkan pada dinding sel sekunder juga terdapat pektin. Selanjutnya dinding primer, mikrofibril selulosa dilapisi oleh hemiselulosa, sedangkan pada dinding sel sekunder dinding sel sekundernya terbentuk setelah sel mencapai ukuran maksimum. Nah, selanjutnya ada dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Jadi teman-teman harus tahu perbedaan antara dinding sel primer dan dinding sel sekunder itu apa-apa aja. Nah, dinding sel sekunder ini itu fleksibel tipis, sedangkan pada dinding sel sekunder itu tebal. Kemudian pada dinding sel primer, mikrofibrilnya itu tersebar secara acak, sedangkan pada dinding sel sekunder, mikrofibrilnya itu tersusun sejajar dan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya pada dinding sel primer, kadar hemiselulosanya itu lebih tinggi, sedangkan kadar selulosanya itu lebih rendah. Kemudian sedangkan pada dinding sel sekunder, kadar hemiselulosanya itu rendah dan kadar selulosnya itu tinggi. Kemudian pada dinding sel primer ini terdapat pektin pada dinding primer. Kemudian sedangkan pada dinding sel sekunder juga terdapat pektin. Selanjutnya dinding primer, mikrofibril selulosa dilapisi oleh hemiselulosa, sedangkan pada dinding sel sekunder dinding sel sekundernya terbentuk setelah sel mencapai ukuran maksimum. Adapun fungsi pada dinding sel, yang pertama menyokong struktur dan bentuk sel, yang kedua membantu dalam regulasi osmotik, yang ketiga perlindungan terhadap infeksi dan stres mekanik, yang keempat itu sebagai mencegah kehilangan air. Selanjutnya ada pemisah bagian dalam sel dari lingkungan luar, kemudian komunikasi antara sel,
transportasi zat dan informasi dari bagian dalam sel keluar, dan fungsi yang terakhir itu ada sebagai pencegah pecahnya sel karena tekanan turgor dan membantu difusi gas masuk keluar dari sel. Mengenai pembentukan dinding sel. Nah, matriks polisakarida selain pembentukan pada dinding sel, di sini juga terdapat pertumbuhan pada dinding sel. Nah, pada pertumbuhan dinding sel ini ada dua proses yang terlibat. Yang pertama itu ada pembelahan sel dan yang kedua ada pemanjangan sel. Pada pembelahan sel berlangsung pada jaringan meristematis. Sel-sel anak yang dihasilkan pada jaringan meristematis mempunyai ukuran yang lebih kecil daripada sel-sel dewasa. Setelah sel anak terbentuk, maka selanjutnya terjadilah pemanjangan sel. Teman-teman bisa lihat di gambar. Nah, gambar ini merupakan penampang melintang dinding sel tumbuhan. Nah, setelah pembelahan pada dinding sel, selanjutnya ada proses pemanjangan dinding sel. Teman-teman bisa lihat di gambar. Nah, selama pemanjangan dinding sel, mikrofibril bergerak satu terhadap yang lainnya, di mana terdapat enzim-enzim yang memutuskan ikatan antara dua polisakarida dinding sel tetap melekat pada salah satu titik pemotongan. Kemudian polisakarida dapat bergeser dengan bebas dan bergerak hingga enzim membentuk ikatan yang baru. Baiklah teman-teman, sekian